Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Hasnaraf dengan NIM 2010901013 dari Program Studi Ilmu Komunikasi di Universitas Aisyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan mencoba untuk memberikan argumen saya, terhadap sains dan Islam di abad pertengahan. Langsung saja. Sebelum kemajuan peradaban Islam, sebelum membahas mengenai kemajuan peradaban Islam pada abad pertengahan, kiranya kita perlu mengetahui proses perubahan cara pandang manusia terhadap alam semesta sebelum Islam. Hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui proses kemajuan sains pada masa kejayaan Islam dengan melihat signifikansi perubahan cara pandang dan pembuktian empiris terhadap alam semesta. Ilmu pengetahuan yang khusus membahas mengenai sejarah, struktur, dan cara kerja alam semesta adalah kosmologi. Manusia sebelum berpikir lebih modern mengenai alam semesta bermula berpegang teguh pada pandangan mistik kuno. Pandangan ini berawal di Babilonia dan Mesopotamia. Pada masanya alam semesta atau universe dianggap sebagai box dan bumi atau earth terletak di bawahnya, sedangkan gunung dianggap sebagai penyangga yang terletak di setiap penjuru alam semesta. Tak lama kemudian, perkembangan pengetahuan kosmologi berkembang pesat setelah jatuh ke tangan filosof. Sebelum itu, sains dan filsafat diperkirakan berkembang secara bersamaan setelah ditemukannya seni menulis oleh Mesir kuno pada tahun 4000 sebelum Masehi, dan tak lama kemudian disusul oleh Mesopotamia. Meskipun Mesir dan Mesopotamia menjadi cikal bakal perkembangan intelektual manusia, kedua daerah tersebut belum mencapai perkembangan yang klimaks sebelum disempurnakan oleh Yunani dengan berkembangnya tradisi intelektual yang ditandai dengan filsafat dan matematika. Thales yang secara historis diakui secara filosof pertama menganggap alam semesta sebagai sebuah kesatuan yang solid. Sedangkan Anaximander menganggap alam semesta muncul akibat kelembapan yang diuapkan oleh matahari. Perkembangan pemikiran alam semesta berlanjut hingga jatuh ke tangan Plato dan Pythagoras. Keduanya menganggap alam semesta dikendalikan oleh Tuhan secara realistis hakiki. Namun tak lama kemudian ditolak oleh pandangan Anaxagoras dengan menganggap bahwa pergerakan alam semesta bukan diakibatkan oleh Tuhan, melainkan jiwa. Perdebatan pemikiran ini berlangsung lama hingga akhirnya puncak pemikiran Yunani mengenai kosmologi jatuh ke tangan Aristoteles. Ia berpandangan bahwa alam semesta digerakkan oleh sebuah kausa prima yang tak digerakkan oleh kausa lain. Di timur, Cina mengembangkan pemikiran kosmologinya dengan konsep Taoisme. Ajaran tersebut berpandangan bahwa alam semesta merupakan suatu kesatuan yang seimbang di bawah simbol yin dan yang. Sains mengalami sebuah perubahan. Saatnya sains mengalami sebuah perubahan yang signifikan dari cara pandangnya terhadap alam semesta. Ia terbuka ketika Ptolemy, seorang astronomer Helenis, mengembangkan konsep pergerakan planet Aristoteles dan Neoplatonis. Namun estafet kemajuan pemikiran mengenai konsep tersebut secara penuh baru berkembang setelah jatuh ke tangan masyarakat Islam. Hal ini terbukti dengan skema kosmologi yang sangat kompleks dan modern dalam memberikan fakta serta data empiris mengenai kejadian di luar angkasa seperti perputaran planet. Sebelum pembuktian ke tahap ini, bangsa Kristen Eropa sudah lebih dulu mengembangkannya ke tahap spekulasi rasional. Namun hal tersebut belum terbukti dengan data empiris, sehingga puncak klimaks kemajuan teori mengenai alam semesta pada abad pertengahan baru terbukti secara utuh di bawah peranan sains Islam, dengan bukti kelengkapan data-data empiris serta nalar rasional dalam memandang alam semesta. Di balik itu semua, Islam dengan ajarannya yang terbuka untuk menyerap ilmu-ilmu Yunani dan bangsa timur lain membuatnya kaya akan cara pandang terhadap alam semesta. Poros usaha saintik tidak lepas dari paradigma ketuhanan sebagai pandangan sejatinya dan gradiasi unitas sebagai konsep pokok ketuhanannya. Secara usaha serta tujuannya berpuncak pada satu harapan untuk mencapai kebenaran ilahiyah sebagai manifestasi dari seluruh entitas alam semesta. Ini kemudian Capra sebut sebagai paradigma holistik di mana sains dianggap sebagai sebuah kesatuan utuh. Seluruh sains memiliki interkoneksi yang kuat dan tidak terlepas dari prinsip kesatuan sumber yang diklaim sebagai Tuhan. Di bawah naungan inilah sains Islam bergerak dan menunjukkan identitas aslinya sebagai sains. Sains Islam. Permulaan sains Islam berawal dari penerjemahan besar-besaran yang terjadi di Gudishapur,
Hal ini terjadi ketika kota tersebut ditaklukkan oleh bangsa Arab pada tahun 638 Masehi. Penerjemahan tersebut kemudian membuat Islam kaya akan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pusat bagi penyebaran pengetahuan Yunani dan pengetahuan lain. Penerjemahan yang dilakukan tidak bisa terlepas dari peran para cendekiawan serta ilmuwan Yahudi maupun Nasrani seperti Hunain bin Ishaq sebagai salah satu penerjemahan Kristen terbaik pada masa kebangkitan sains Islam. 2 abad setelah program penerjemahan, sains Islam mampu menerjemahkan bahkan merevisi beberapa karya-karya penting bagi kemajuan peradaban dunia seperti karya Plato, Aristoteles, Euclid, Archimedes, Hippocrates, Galen, Ptolemy, dan lain-lain. Keberhasilan atas penerjemahan tersebut akhirnya menggembilangkan Muslim pada beberapa sektor ilmu pengetahuan, diantaranya astronomi, matematika, fisika, kimia, dan kedokteran. Dinasti Abbasiyah. Selain itu, kekhalifahan dinasti Abbasiyah yang merupakan orang-orang Persia mempunyai ketertarikan luar biasa kepada dunia intelektual. Khalifah Al-Mansur 762 menjadikan Baghdad sebagai pusat peradaban hingga kekhalifahan berakhir. Pada masa kekuasaannya, ilmu pengetahuan dan filsafat dari Yunani mulai diperkenalkan. Buku-buku tentang sains dan filsafat Yunani mulai diterjemahkan. Pada masa dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa Khalifah Al-Mansur. Hal ini dikarenakan ketertarikan besar khalifah dan jajarannya terhadap ilmu pengetahuan Yunani. Perkembangan ilmu pengetahuan Islam selanjutnya disukseskan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah yang katanya terbaik di antara khalifah-khalifah Arab. Ia mempunyai ketertarikan luar biasa pada ilmu pengetahuan dan literatur yang jauh melampaui pendahulu-pendahulunya. Gerakan keilmuan helenistik matang di bawah kekuasaannya. Ia membentuk sebuah akademik bernama Baitul Ilm, beserta perpustakaan dan observatorium di dalamnya. Penerjemahan ilmu pengetahuan Yunani saat itu sangat aktif dengan cara mengimpor naskah-naskah Yunani. Pada utusan dari Baghdad dikirim ke kerajaan Romawi untuk mencari dan memberi buku-buku ilmiah. Adapun naskah Yunani yang telah diterjemahkan pada kekhalifahan Ar-Rasyid meliputi banyak bidang keilmuan, yaitu matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Hingga abad ke-13 sampai 14, sains Islam terkenal sangat berkembang dan bisa dikatakan paling maju di seluruh dunia, khususnya dalam bidang astronomi Islam. Tetap mendapatkan predikat ini hingga pertengahan abad 16 oleh model astronomi yang disuguhkan oleh Ibnu Satir yang kemudian ditergantikan oleh model astronomi Kopernikus sekitar 200 tahun kemudian. Juga dalam bidang matematika, E.S. Kennedy mengatakan bahwa Islam masih terus menghasilkan penemuan-penemuan hebat hingga abad ke-15. Dalam sejarah peradaban Islam, kerajaan yang cukup menonjol dalam sejarah keemasan Islam adalah kerajaan Umayyah di Spanyol yang berlangsung kurang lebih 8 abad, 711 sampai 1492, dan kerajaan Abbasiyah yang berpusat di Baghdad yang berlangsung selama kurang lebih 5 abad, 750 hingga 1258 Masehi. Dua tempat ini mewakili kejayaan negara Islam di timur dan juga barat. Kondisi masyarakat pada masa Abbasiyah mempunyai kesadaran yang tinggi akan ilmu. Hal ini ditunjukkan dengan masyarakat yang sangat antusias dalam mencari ilmu. Penghargaan yang tinggi bagi para ulama, para pencari ilmu, tempat-tempat menuntut ilmu, banyaknya perpustakaan-perpustakaan pribadi yang dibuka untuk umum, dan juga hadirnya perpustakaan Bait Al-Hikmah yang disponsori oleh khalifah pada waktu yang membantu dalam menciptakan iklim akademik yang kondusif. Tak heran jika kita menemukan tokoh-tokoh besar yang lahir pada masa ini. Tradisi intelektual inilah yang seharusnya kita contoh sebagai usaha sadar keilmuan kita dalam mengejar ketertinggalan dan segera lepas dari keterpurukan. Kemajuan sains dan teknologi zaman kontemporer sekarang ini tidak bisa terlepas dengan perkembangan, penemuan, dan kemajuan sains dan teknologi pada abad kejayaan ilmu pengetahuan umat Islam, yaitu pada abad kejayaan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Kemajuan sains dan teknologi di abad kejayaan Islam, abad pertengahan tersebut berpengaruh terhadap kemajuan teknologi dan peralatan modern serta sains sekarang ini. Sebab kemajuan iptek tersebut dibawa oleh orang Barat pada saat terjadi pertemuan dengan orang Islam. Pada saat Perang Salib yang terjadi lebih dari 200 tahun kemudian diterjemahkan, dianalisis, dimodifikasi, dan dikembangkan. Sehingga terlahir cendekiawan berbagai cabang sains dan teknologi di Barat. Dari hal tersebut terciptalah berbagai peralatan modern antara lain komputer, televisi, laptop, handphone, dan lain sebagainya. Sementara sebagian besar umat Islam adalah
mengagumi dan menggunakan teknologi. Tidak mustahil umat Islam masih menjadi objek dan kemajuan produk sains dan teknologi modern, tanpa mampu berpikir strategi apa untuk mengejar ketertinggalan kita untuk menjadi produsen teknologi abad kontemporer ini. Sekian dari saya, untuk kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.